Kita lihat ya materi yang berikutnya. Angela, Angela, Ya, Bu. ya silakan di komen di apa namanya dibaca nih materinya yang paling atas. Yang paling atas adanya Oh kebudayaan sudah ini ya, sebentar sebentar. Taraf tertinggi evolusi ada peradaban yang diperoleh manusia sebelumnya. Nih, lanjut ini Angela. Bu. Masa dalam kehidupan manusia ada dua, yaitu prasejarah atau sebelum mengenal tulisan dan sejarah atau setelah mengenal tulisan. Lanjut bawahnya. Sejarah kebudayaan Indonesia ada 4 masa. Yang pertama ada zaman prasejarah, yang kedua ada zaman purba, yang ketiga ada zaman madya, dan yang keempat ada zaman baru atau modern. Nah, kita bisa lihat bahwa ya perkembangan daripada kondisi kebudayaan di Indonesia itu ada masa-masanya, ada zaman prasejarah, zaman purba, zaman madya, zaman baru atau modern, atau saat ini yang kita hadapi Indonesia ada mengalami yang namanya masa penjajahan, ya kan? Sebelum masa penjajahan deh, kita pernah kan punya yang namanya Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit, ya, kemudian mengalami keruntuhan, digantikan kemudian dengan masa-masa berikutnya. Ada masa penjajahan, kita mengalami penjajahan di zaman Belanda, kita mengalami penjajahan di zaman Jepang, kemudian kita mengalami masa kemerdekaan. Setelah masa kemerdekaan, kemudian kita menjalani yang sekarang ini, hidup di dunia sebagai bangsa yang merdeka, mengenal apa namanya teknologi, komputer, ya kan? Masa dulu kan komputer, kemudian kita mengenal teknologi, smartphone dan sebagainya. Sebenarnya yang kita alami ini adalah masa fase-fase perkembangan kehidupan di zaman zaman kita ya. Sehingga mulai kamu kecil sampai kamu dewasa, mungkin mulai ibu kecil sampai ibu tua ya sekarang ini. Kemudian kamu lagi yang menggantikan terus-menerus mengalami perubahan. Artinya peradaban itu tidak stuck, tapi mengalami perubahan. Dan setiap masa itu ada zaman keemasan. Zaman keemasan itu yang disebut dengan peradaban, di mana posisinya adalah pemikiran, perilaku, dan gagasan yang terbaik pada masa itu. Apakah zaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit pada zamannya itu terkenal, rajanya terkenal, patihnya terkenal, bahkan kekuasaannya melampaui kekuasaan bangsa Indonesia saat ini. Apakah kondisi itu terus-menerus seperti itu? Mengalami pada masa tersebut, zaman kerajaan kan tidak. Mengalami kemudian keruntuhan. Pada saat keruntuhan terjadi, maka kemudian diganti dengan peradaban yang baru. Apakah selamanya kerajaan Majapahit Sriwijaya itu berkembang kemudian meningkat posisinya dan kondisi masyarakatnya tidak mengalami sesuatu perubahan? Pasti mengalami perubahan, tapi kemudian digantikan dengan masa yang berikutnya. Di zaman kerajaan Majapahit Sriwijaya agamanya Hindu dan Buddha. Kemudian muncul peradaban baru adalah mengalami masa di mana kerajaan Islam yang muncul, raja-raja Islam yang muncul, ya, seperti itu terus-menerus. Kemudian apakah kemudian kondisinya itu sama setiap saat? Ternyata juga mengalami perubahan, ya kan? Mengalami perubahan. Kondisinya kemudian zaman Islam itu kemudian eh, mengalami kemunduran digantikan dengan masa penjajahan. Di masa penjajahan ada apa namanya bangsa yang berkuasa atas negara kita. Dia memberikan mungkin di balik penjajahannya itu mungkin ada teknologi yang kemudian diperkenalkan kepada masyarakat. Jadi sebenarnya kita ini mengalami perubahan terus-menerus, tapi ada satu masa, satu fase di mana peradaban muncul di saat tersebut. Sehingga kemudian ada zaman prasejarah, zaman purba,
zaman Madya, zaman baru atau modern. Atau kalau mau dibilang di Indonesia ada zaman berkembangnya kerajaan Hindu-Buddha, kemudian kerajaan Islam, kemudian masa penjajahan, setelah itu masa kemerdekaan sekarang ini ya. Selalu mengalami perubahan secara bertahap ya. Jadi apakah selalu berubah? Iya. Apakah peradaban itu selalu muncul? Tidak selalu kan. Di zaman-zaman tertentu ada ternyata peradaban yang kemudian tidak, bukan peradaban, kebudayaan mengalami masa atau fase yang mundur malah, ya kan? Nah itu tidak akan terwujud suatu peradaban. Posisinya harus selalu terbaik. Pemikirannya terbaik, perilakunya terbaik, hasil karyanya juga terbaik. Nah berikutnya, eh, berikutnya coba kita lihat. Denti Kurniawati, gejala perubahan. Gejala perubahan dan pembaharuan peradaban masyarakat akibat kemajuan iptek melewati 3 gelombang, yaitu peradaban teknologi pertanian atau revolusi hijau, yang kedua peradaban teknologi industri, ketiga peradaban informasi atau global melahirkan masyarakat dunia dengan sebutan The Global Village karena interaksi yang dekat dan intensif antar negara. Ya, kita pun di dunia mengalami masa-masa yang pertama peradaban teknologi pertanian yang kita kenal dengan revolusi hijau. Peradaban teknologi industri atau industrialisasi, zaman industrialisasi. Yang berikutnya peradaban atau informasi global atau sekarang kita kenal dengan peradaban global yang kita alami saat ini. Sehingga melahirkan masyarakat dunia dengan sebutan The Global Village, interaksi yang dekat dan intensif antar negara. Nah, ini kan juga kan menggambarkan bahwa terjadi perubahan secara terus-menerus pada manusia. Tapi apakah selalu mewujudkan suatu peradaban? Apakah peradaban itu selalu bertahan pada satu posisi? Tidak ya. Peradaban itu tidak selalu bertahan pada satu posisi tertentu, tapi dia akan mengalami perubahan. Kemudian apakah yang lama itu kemudian hilang? Apakah yang peninggalannya zaman Hindu-Buddha itu kemudian hilang? Juga tidak. Sekarang kita masih melihat kan peninggalan-peninggalan pada masa dahulu. Kita masih melihat candi, kita masih melihat kalau peninggalan Islam itu ada masjid, ya kan? Kita masih melihat ada bangunan-bangunan tertentu, termasuk pada zaman kuno dulu kan kita masih ada peninggalan-peninggalan sejarah di zaman dahulu yang masih ada sampai sekarang. Tapi tentu saja pemanfaatannya sudah berbeda, kondisinya sudah berbeda, peninggalannya masih ada, ya. Apa yang dimaksud dengan globalisasi? Yang terakhir kan kita peradaban global ya. Pada saat mengalami perubahan-perubahan tersebut, yang paling terakhir pada saat ini yang kita hadapi saat ini adalah peradaban global. Widya Francisca, apa yang dimaksud dengan globalisasi? Widya Francisca? Ya, Bu. Globalisasi atau global bisa disebut juga sebagai universal. Itu proses sosial, sejarah, alamiah yang membawa seluruh bangsa dan negara saling terkait, mewujudkan tatanan hidup baru dengan menyingkirkan batas geografis, ekonomis, dan budaya. Dampak globalisasi bagi Indonesia, itu ada dampak positif, kemajuan teknologi, komunikasi, transportasi, atau menjadi peluang. Yang kedua ada dampak negatif atau menjadi ancaman. Lalu bagaimana sikap terhadap globalisasi? Yaitu menyambut positif globalisasi, menolak globalisasi, dan menerima globalisasi dengan syarat. Oke, ya. Jadi saat ini yang kita hadapi adalah peradaban global, di mana tidak ada batas geografis, artinya orang akan mudah ya melihat informasi dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Apa yang terjadi di belahan dunia yang jauh jaraknya dari kita, ada perang kah? Atau ada olimpiade kah? Atau ada piala dunia? Atau ada perang dunia? Kita tidak menyaksikan, kita tidak ada di situ, tapi kita bisa melihat kondisi yang terjadi di berbagai belahan dunia kan. Makanya disebut dengan globalisasi atau karena itu disebutnya sebagai universal, sifatnya mendunia ya.
Kemudian apa dampaknya bagi Indonesia globalisasi itu? Dampaknya ada yang positif, ada yang negatif. Kalau yang positif itu menjadi peluang bagi kehidupan bangsa Indonesia. Apa contohnya dampak positif dari globalisasi, Putri Nur Astriani? Apa Dampak contohnya? Mm-mm. positif yang ada di Indonesia itu misalnya eh, karena adanya internet, jadi bisa terhubung ke seluruh negara lain. Jadi tanpa bisa tahu berita dari negara lain gitu. Mm-mm. Itu masuk dalam kategori kemajuan apa tuh? Kalau internet, Kemajuan teknologi. kemajuan teknologi. Yang lainnya apa? Kalau transportasi juga lebih maju karena adanya transportasi yang bisa lebih cepat, kayak kereta lebih cepat gitu. Komunikasi, ya kembali lagi ke internet juga, Bu. HP lewat HP itu bisa video call oleh orang lain di luar negeri. Iya, itu dampak positifnya ya. Dampak Ya. positifnya berkat adanya globalisasi, ya. Globalisasi yang terjadi itu memiliki dampak positif. Tapi ternyata bisa menjadi ancaman, bisa punya dampak yang negatif. Selain positif, ada dampak negatifnya dari globalisasi. Nah, sekarang apa dampak negatif dari globalisasi ini? Indriani Maulia, apa dampak negatifnya globalisasi? Contohnya seperti apa misalnya? Contohnya Ibu kayak misalnya banyak ancaman gitu. Karena seperti media media sosial kan banyak Bu. Jadi pasti banyaknya peluang untuk hoax seperti berita bohong tersebar seperti itu Bu. Ya, salah satunya seperti itu ya. Apalagi saat pemilihan presiden seperti ini, ada yang memberikan, menginformasikan berita-berita baik, ada yang menginformasikan berita-berita yang bohong kan. Mudah orang bisa melihat informasi positif, informasi negatif. Jadi ada dua hal yang bisa terjadi pada saat globalisasi ini kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat. Ada dampak positif, ada dampak negatif. Nah, sekarang kalau seperti itu, bagaimana sikap kita terhadap globalisasi, Virgi, Virgi Pelisya? Sikap kita dalam menanggapi globalisasi itu dengan menyambut positif globalisasi dan menolak globalisasi yang bersifat negatif dan menerima globalisasi dengan syarat. Jadi yang mana yang dipilih? Ini kan tiga nih. Apakah terima globalisasi itu? Atau kita tolak globalisasi itu karena dia bawa dampak buruk? Kalau nyambut positif kan berarti kita terima globalisasi yang terjadi, apa aja apa namanya, perubahan-perubahan yang terjadi ya kita terima, atau kita tolak mentah-mentah, nggak, saya nggak mau ada perubahan. Kan ada kelompok masyarakat yang seperti itu, tidak setuju dengan modernisasi, ditolaknya globalisasi, kemudian dia tetap hidup dalam adat istiadatnya sebelumnya, atau terima globalisasi dengan syarat. Itu tiga hal, bukan tiga-tiganya kita kita terima, kita laksanakan. Atau terima globalisasi tapi ada syaratnya loh gitu. Gimana Hairunisa pendapatmu? Kalau menurut saya menerima globalisasi dengan syarat, Bu. Karena Mm-mm. adanya dampak positif dan negatifnya dari globalisasi, maka perlunya persyaratan uh, untuk menerima globalisasi tersebut. Ya, atau menerima globalisasi tapi ada syaratnya, syaratnya yang positif, yang baik-baik yang kita terima, yang buruk-buruk tidak kita terima. Kan ada, saya bilang kan globalisasi itu tidak selalu akhirnya membawa dampak yang baik kepada umat manusia. Jadi yang harus kita perhatikan bahwa kita hanya bisa menerima yang baik, sedangkan pakai saringan, jadi harus ada saringannya, ya.
apapun kan kalau misalnya ada suatu bentuk pembaharuan, ada bentuk modernisasi, ada apa positif-positif yang akan dapat kita dapatkan dari hal tersebut. Tapi kalau misalnya kita terima dengan tangan terbuka, apapun saja positifnya kah negatif yang kita terima, tentu saja yang negatifnya bisa mempengaruhi kehidupan kita. Maka kita harus punya saringan. Paham? Apapun yang positif, apapun yang negatif, masuk semua ke kita. Nah, bagaimana supaya kita bisa memanfaatkannya, maka kita perlakukan saringan dengan baik. Kira-kira apa yang bisa menjadi penyaring? Penyaring dari globalisasi untuk menghindari dampak negatif yang akan bisa kita peroleh. Apa? Apa saringannya? Apa saringannya kira-kira? Imelia? Orangnya ada nggak? Imelia Izatul. Iya, Ibu. Nah, apa kira-kira saringannya yang bisa menjadi penyaring? Maaf Ibu, bisa diulang Kak Ibu, soalnya tadi jaringan saya lagi bermasalah Ibu, jadi putus-putus. Oh gitu. Kan globalisasi itu ada yang sifatnya positif, ada yang sifatnya negatif. Yang positif kita terima, yang negatif kita tolak. Supaya kita memperoleh hasil yang baik, maka kita harus menyaring apapun yang masuk, yang positif dan negatif. Sekarang saringannya itu dalam bentuk apa? Ibu nanya itu. Jelas nggak pertanyaan Ibu? Jelas. Apa saringannya contohnya? Seperti menerapkan, gimana Ibu maksudnya saringan untuk hal negatif dan positifnya kayak ini Bu? Enggak, kan semuanya kan bisa mempengaruhi, semua kan masuk tuh kita terima tuh, apapun juga yang baik, yang tidak baik kita terima semua kan. Iya Ibu. Nah, sekarang kan supaya kita bisa nerimanya dengan apa namanya bermanfaat, yang kita terima itu bermanfaat, maka kan harus ada saringan. Saringan pengaruh-pengaruh positif, pengaruh-pengaruh negatif itu harus ada saringan. Sekarang saringannya apa? Yang bisa jadi saringan itu apa? Seperti menerapkan nilai-nilai Pancasila Ibu. Ya, itu saringan kan? Kenapa kok itu bisa jadi saringan? Kenapa sila-sila Pancasila itu bisa jadi saringan? Dari mana kita bisa memperoleh nilai-nilai Pancasila itu? Dengan cara apa kita bisa memperoleh nilai-nilai Pancasila yang baik dan benar itu? Karena apapun yang kita lakukan harus berlandaskan dasar negara, Ibu. Iya, tapi kan kita tahu bahwa itu adalah sila-sila Pancasila melalui pendidikan salah satunya kan? Ya, Jadi saringannya itu pendidikan, pendidikan nilai-nilai Pancasila, pendidikan nilai-nilai kewarganegaraan, mempelajari tentang ISBD, saringan. Iya, Ibu. Nah, melalui pendidikan, melalui saringan. Sekarang selain dari pendidikan, saringan yang lainnya apa? Nur Hadriani Salsabila. Nur Hadriani Salsabila, dengar? Iya Bu, dengar Bu. Nah, selain pendidikan, apa yang bisa jadi saringan? Yang bisa menyaring itu apa? Diberi pendidikan. Pendidikan apa? Pendidikan tadi Ibu sudah kasih contoh. Apa, Nur Hadriani? Selain pendidikan? Kalau misalnya kita dapat informasi terkait dengan hal-hal yang negatif ya, hal-hal yang negatif, maka kemudian ada aturan-aturan, ada berupa penentuan-penentuan dari pihak pemerintah ya, pihak di atas kita yang kemudian memberikan larangan terhadap hal-hal tertentu. Misalnya pornografi, porno aksi. Itu kemudian kenapa itu tidak dilakukan? Itu kan dampak globalisasi itu kan termasuk itu.
kita bisa menerima hal-hal tersebut, ya, kesalahan-kesalahan, ya, semua hal yang tidak baik itu bisa kita terima. Kemudian kalau ada peraturan yang kemudian memberikan batasan, maka kita bisa menjadi salah satu hal yang menyaring negatifnya, dampak-dampak yang buruk itu masuk ke masyarakat, ya. Undang-undang pornografi, undang-undang porno aksi, undang-undang dasar 45 itu kan masih salah satu dari bentuk penyaring juga, selain pendidikan tadi. Iya nggak? Jadi pendidikan bisa jadi penyaring. Kemudian aturan, regulasi yang disampaikan oleh pemerintah, yang disampaikan oleh pihak-pihak yang punya wewenang atau kuasa, itu juga merupakan bentuk saringan, ya nggak? Itu juga merupakan bentuk saringan terhadap dampak-dampak negatif dari globalisasi. Ada yang bisa kasih contoh yang lain selain itu? Selain dari pendidikan, kemudian aturan-aturan pemerintah dan sebagainya, apalagi yang bisa menjadi penyaring? Ada, Bu. Apa? Tadi kan sudah disebutkan ada 2 contoh kan, seperti regulasi atau kebijakan dan juga pendidikan. Kemudian menurut saya yaitu dengan adanya kesadaran dalam diri setiap masyarakat tentang isu-isu global yang dapat membantu dalam mengidentifikasi dan mengurangi dampak negatif globalisasi. Oh, berarti dari sikap masyarakat itu bisa terbentuk dari mana? Sikap anak untuk menghadapi ini kan bisa ya anak remaja, anak usia yang sudah atau masih belum cukup umur dan sebagainya. Itu kira-kira dari mana? Asalnya, sehingga kemudian terbentuk anak yang patuh, terbentuk anak yang sopan, terbentuk anak yang terpelajar. Selain dari pendidikan, selain dari aturan-aturan, kira-kira dari mana? Yang pastinya dari pengembangan infrastruktur sosial, yaitu di mana seperti infrastruktur sosial itu seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial yang dapat membantu masyarakat untuk mengatasi tantangan yang timbul akibat globalisasi. Jadi selain pendidikan, infrastruktur yang menunjang, ya kan? Iya, Ya, makanya pengembangan infrastruktur sosial, Bu. infrastruktur sosial yang menunjang, termasuk juga pendidikan dari orang tua, pendidikan dari guru. Jadi peran orang tua, peran guru, peran kelompok masyarakat itu juga jadi penentu, penyaring daripada seseorang bisa masuk ke dalam dampak-dampak negatif dari globalisasi, ya. Izin menjawab, Ibu. Ya, silakan, ya. Izin menambahkan sedikit, kalau menurut Yaya, dengan adanya rasa cinta tanah air itu juga dapat menjadi salah satu penyaring kita dalam menghadapi globalisasi, Bu. Iya, ya, termasuk juga rasa cinta tanah air yang timbul. Tapi rasa cinta tanah air yang timbul itu dari mana asal muasalnya bisa seperti itu? Kenapa kamu punya cinta sama tanah airmu? Kenapa cinta sama kebudayaan Indonesia? Kenapa? Siapa yang kemudian akhirnya membentuk dirimu sehingga cinta tanah air, cinta kebudayaan, cinta adat ketimuran Indonesia? Kenapa ya? Kira-kira? Izin menjawab, Bu. Rasa cinta tanah air itu kan muncul dari dalam diri kita, Bu, ya. Jadi dengan lahirnya kita di Indonesia itu akan muncul kesadaran pada diri masing-masing seseorang, Bu, untuk cinta terhadap tanah air. Dan cinta terhadap tanah air itu juga merupakan pengamalan dari nilai-nilai Pancasila yang ada, Ibu. Oke, berarti juga ada sangkut pautnya dengan pendidikan yang kita peroleh, ya kan? Pendidikan yang kita peroleh, kemudian ajaran-ajaran dari orang tua, ajaran-ajaran dari guru kita, kemudian tadi termasuk dengan tersedianya infrastruktur yang mendukung,
kemudian bagaimana aturan-aturan atau kemudian regulasi yang kemudian membentuk ya akhirnya kita bahwa hal-hal yang buruk harus kita hilangkan daripada globalisasi yang sifatnya negatif tersebut. Ibu contohkan seperti itu, kamu yang mengembangkan ya. Ibu harap ini ada Ipolek Sosbud Hankam. Jadi globalisasi yang terjadi itu di berbagai bidang. Tadi kan yang terjadi ada di bidang apa? Bidang ekonomi, bidang sosial, bidang budaya, pertahanan dan keamanan, tadi kan transportasi dan sebagainya. Nah, coba sekarang ini kamu cari satu persatu. Di bidang Ipolek Sosbud Hankam. Di semua bidang, di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Ipolek Sosbud Hankam. Tugas kamu nanti ya untuk minggu depan, sekalian nanti kamu mengumpulkan tugas kamu yang minggu lalu, manusia sebagai makhluk berbudaya. Coba kamu cari contoh-contoh berbagai bidang kehidupan manusia, globalisasi di berbagai bidang kehidupan manusia, yaitu di bidang Ipolek Sosbud Hankam. Jadi kamu cari contoh-contoh globalisasi di berbagai bidang kehidupan manusia. Di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, itu contohnya seperti apa? Paham maksud Ibu? Ideologi, di bidang ideologi, berarti kan misalnya izin bertanya, Bu. Kenapa? Berarti Bu, kita menjelaskan satu-satu, misalnya di bidang ideologi apa, di bidang budaya apa, ekonomi apa. Ya, baik Ibu. Jadi kamu cari globalisasi yang terjadi di berbagai bidang kehidupan manusia, di bidang ideologi, contohnya di bidang ideologi itu seperti apa globalisasi bidang ideologi, di bidang politik itu seperti apa, di bidang ekonomi itu seperti apa, di bidang sosial, di bidang budaya, pertahanan, dan keamanan, ini seperti apa. Ya, itu kamu cari contoh globalisasi yang terjadi di Ipolek Sosbud Hankam ini. Ini kan sebenarnya singkatan aja nih. Ipolek Sosbud Hankam ini kan singkatan-singkatannya ini yang di bawah ini. Kamu cari masing-masing globalisasi yang terjadi di bidang-bidang yang ada di sini supaya kamu bisa memahami bahwa ini loh yang terjadi. Dampaknya ada positif, ada negatif kan tadi dampak globalisasi. Kita sudah mempelajari kan bahwa globalisasi itu terjadi di berbagai bidang kehidupan dan membawa dampak positif serta dampak negatif. Kamu kasih contoh di bidang ideologi, dampak positifnya ini, contohnya ini apa namanya dampak positifnya. Kemudian apa dampak negatifnya bagi kehidupan manusia. Di bidang politik contohnya ini. Nah, sekarang ada nggak dampak positif dan dampak negatif di bidang politik? Di bidang ekonomi, ya, misalnya ekonomi global. Contoh ekonomi global adalah apa? Sekarang dampak positifnya apa? Dampak negatifnya apa? Dicari ya, masing-masing ini kamu cari. Kemudian kamu tuliskan di kertas folio bergaris. Nanti kita akan bahas minggu depan. Sekalian dengan materi kamu yang sebelumnya sudah Ibu berikan. Kemudian belum dikumpulkan, itu kamu pegang aja. Nanti pas kita ketemu, saat ketemu nanti baru kita akan bahas bersama. Paham tugasnya? Paham, Bu. Paham, oke. Baik. Kalau begitu, Ibu akhiri dulu pertemuan kita hari ini. Ya, sampai ketemu lagi minggu depan. Ini nyoblosnya di sini aja, apa pulang kampung nih? Ada yang pulang